Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Nugraha Pratama dengan NIM 0704 118 222 7035, kelas A Indralaya. Kali ini saya akan menjelaskan RPS dari mata kuliah Amerika Latin dengan subbahasan demokrasi di Amerika Latin. Baiklah, langsung saja masuk kepada materi yang pertama. Sejarah perkembangan demokrasi di Amerika Latin. Poin A, era kolonial dan kemerdekaan. Bagaimana penjajahan kolonial dan penjajahan Spanyol dan Portugis mempengaruhi struktur politik awal di Amerika Latin, serta bagaimana gerakan kemerdekaan di awal abad ke-19 mulai membentuk kerangka politik yang baru. Poin B, periode politik yang tidak stabil, sejarah konflik, kudeta, dan rezim otoriter yang mendominasi sebagian besar abad ke-20, termasuk contoh negara-negara seperti Chili dan di bawah Augusto Pinochet, dan Argentina di bawah Jorge Rafael Videla. Baiklah, materi yang kedua, tantangan-tantangan utama dalam demokrasi di Amerika Latin. Poin A, ketidakstabilan politik, pengaruh kudeta militer, perubahan pemerintahan yang sering, dan ketegangan sosial politik yang berdampak pada kestabilan politik. Poin B, korupsi dan nepotisme. Bagaimana praktik korupsi merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dan menghambat pembangunan sosial ekonomi. Poin C, ketimpangan sosial dan ekonomi. Dampak ketimpangan ekonomi yang mendalam terhadap partisipasi politik dan kualitas pemerintahan. Materi yang ketiga, upaya dan kemajuan dalam membangun demokrasi. Poin A, reformasi politik. Inisiatif reformasi politik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dan partisipasi publik dalam proses politik. Poin B, penguatan institusi demokrasi, upaya untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi seperti pemilihan umum yang bebas dan adil, sistem peradilan yang independen, dan media yang bebas. Poin C, peran masyarakat sipil dan organisasi internasional, kontribusi masyarakat sipil dan dukungan dari organisasi internasional dalam memperkuat praktik demokrasi dan mengatasi masalah-masalah yang ada. Demokrasi di Amerika Latin telah mengalami perjalanan yang panjang, penuh dinamika dan tantangan. Sejak masa kolonial, kawasan ini dibentuk oleh sistem pemerintahan yang berasal dari negara Spanyol dan Portugal, yang seringkali melibatkan struktur hierarkis dan penekanan terhadap hak-hak lokal. Setelah itu, meraih kemerdekaan pada awal abad ke-19, negara-negara di Amerika Latin menghadapi tantangan-tantangan besar membangun pemerintahan yang stabil dan representatif. Terinspirasi oleh Revolusi Amerika Serikat dan Prancis, banyak negara di kawasan ini berusaha mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi, tetapi seringkali menghadapi kesulitan dalam mewujudkannya. Selanjutnya, sepanjang abad ke-20, Amerika Latin mengalami periode ketidakstabilan politik yang signifikan. Kudeta militer dan rezim otoriter menjadi hal umum di banyak negara. Contohnya, Chili di bawah pemerintahan Augusto Pinochet dan Argentina di bawah Jorge Rafael Videla menyaksikan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang sangat meluas atau pengabaian terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Transisi ke demokrasi pada akhir abad ke-20 membawa harapan baru, tetapi juga tidak pada tantangan. Proses ini seringkali disertai dengan ketidakpastian politik dan konflik internal. Selanjutnya, setelah salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh demokrasi di Amerika Latin adalah ketidakstabilan politik. Krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti krisis utang yang melanda Venezuela, Argentina, telah memperburuk situasi politik dan seringkali memperlemah struktur demokrasi. Selain itu, munculnya gerakan populis yang kadang-kadang mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi untuk meraih dukungan massa juga menjadi masalah yang sangat-sangat signifikan. Korupsi dan nepotisme juga merupakan isu utama yang menghambat kemajuan demokrasi. Haus seperti korupsi seperti skandal Odebrecht yang melibatkan banyak negara di kawasan ini menunjukkan betapa mendalamnya masalah ini. Upaya-upaya untuk memerangi korupsi telah dilakukan, termasuk reformasi kebijakan, pengawasan yang lebih ketat, tetapi hasilnya seringkali tidak memadai untuk mengatasi masalah secara benar-benar tuntas. Ketimpangan sosial dan ekonomi juga berperan sangat besar dalam mendefinisikan kualitas demokrasi di Amerika Latin. Kita lihat kesenjangan yang sangat tajam dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi menghambat partisipasi politik yang inklusif. Program-program sosial seperti Bolsa Familia di Brazil telah diluncurkan untuk mengurangi ketimpangan ini.
Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa program-program ini mencapai sasaran dan memberikan dampak yang sangat signifikan. Di tengah-tengah tantangan tersebut terdapat upaya-upaya yang signifikan dengan tujuan untuk memperkuat demokrasi di Amerika Latin. Mereka membuat reformasi politik dan telah dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, termasuk perubahan konstitusi dan reformasi pemilihan. Pentingnya lembaga pemilihan umum yang independen dan sistem tidak peradilan yang terpengaruh oleh politik menjadi fokus utama dalam memperbaiki struktur demokrasi.